Ini rapat resmi Pak Menteri. Antara kami dengan Pak Menteri ini bukan rapat main-main. Kalau kita sekedar rapat minum kopi, enggak kayak gini kita rapat. Kalau toh memang ini sebagai mitra teknis daripada Komisi 7, kenapa cuma ada 4 bank saja yang hadir? UMKM dan Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia serta seluruh jajarannya yang hadir. Saya dengar tadi ada dari pihak Bank Himbara, ada ya? Ada. Mudah-mudahan sudah dengar tadi apa yang saya sampaikan. Pimpinan, Siap. izin pimpinan. Siap. Sebelum dimulai, saya baca di medsos bahwa ada pergantian direksi dari Bank Himbara. Saya tidak tahu bank apa. Mudah-mudahan direksi yang diganti tidak seperti direksi yang lalu, yang cuma janji-janji doang begitu. Makasih pimpinan. Ini belum masuk materi. Bentar dulu, ini langsung. Maaf, loncat. Itu belum masuk dalam materi ya, karena ini rapat belum kita batasi sampai jam berapa gitu. Ya, Siap, masih di pimpinan. luar jam ini. Masih di baru- luar jam rapat. Baru pembuka pimpinan. Jadi materinya tadi itu ya, soal penghapusan piutang macet kepada UMKM dan tentu hal-hal tadi yang saya sampaikan, hal-hal teknis lain yang menjadi tugas fungsi daripada Kementerian UMKM. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang saya banggakan, kita mengetahui bahwa ada beberapa langkah-langkah konkret sebetulnya yang telah dilakukan oleh Kementerian UMKM sesuai dengan apa yang telah pernah dan dijelaskan kepada kita, yaitu evaluasi terkait pelaksanaan penghapusan piutang macet kepada UMKM. Nah, ini adalah bagian dari hal yang menjadi concern daripada Komisi 7 DPR RI. Nah, dalam konteks itu tentu sebagai fungsi pengawasan, Komisi 7 DPR RI ingin mengetahui secara detail terkait dengan apa-apa saja dari kebijakan dan program pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Nah, karena itu nanti kita akan meminta kepada Pak Menteri untuk menjelaskan hal tersebut. Ya, kalau bisa tidak usah terlalu panjang penjelasannya, tapi kena. Biasanya nanti kalau muter sana, muter sini tidak kena, ya teman-teman tetap aja yang merasa tidak kena. Jadi mudah-mudahan bisa dijelaskan lebih singkat. Tetapi ada hal kedua, Pak Menteri, yang juga penting kita evaluasi dalam pertemuan ini, dalam rapat ini. Yaitu terkait dengan tindak lanjut dari rapat sebelumnya. Di mana di dalam rapat sebelumnya kita mengundang Pak Menteri beserta seluruh jajaran, beserta dengan bank-bank Himbara, itu yang disampaikan oleh Pak Riko tadi. Dan juga bank-bank lain sebagai penyalur KUR. Dan di dalam rapat itu ada para direksi bank di situ. Orang-orangnya ada. Dan kita mendapatkan penjelasan resmi dari Pak Menteri sebagai perwakilan pemerintah. Dengan dinyatakan bahwa kalau ada masyarakat yang ingin mendapatkan KUR 100 juta atau lebih kecil dari 100 juta, maka tidak diperlukan jaminan atau agunan. Benar nggak kira-kira? Halo teman-teman sebelah kiri, benar nggak? Pak Damanik benar nggak? Kan iya terus nih, benar nggak? Nah, iya, ini harus kencang supaya bukan hanya klaim DPR aja. Lalu karena teman-teman anggota Komisi 7 bahagia dengan informasi itu, karena paling tidak aspirasi masyarakat itu akan tersalurkan. Ada 300 triliun, Bapak Ibu Saudara. Uang yang akan dibagikan ke masyarakat untuk menumbuhkan UMKM melalui KUR. Banyak di antara mereka karena kita kasih informasi, ada teman-teman yang memasukkan di medsos. Ya katakanlah seperti Ibu Novita, ini kan agak rajin dengan medsosnya. Tiba-tiba masuk di medsos, KUR tidak pakai jaminan. Ya kan, ada saudara Bane, KUR tidak pakai jaminan. Ada Ibu
Pita, kakak bikin nggak? Tidak pakai jaminan itu di medsos, enggak. Karena kakak udah tahu memang nggak bisa ya. Makanya kakak nggak bikin. Tapi ada saya, Ketua Komisi 7, karena saya percaya dengan Pak Damanik. Bukan hanya dengan Pak Damanik, saya percaya dengan Pak Menteri. Dan saya percaya dengan para direksi bank yang kita undang ke sini itu. Dan saya masukkanlah itu di dalam medsos saya. Bahwa saudara-saudara yang ingin meminjam uang atas dasar program KUR di bawah 100 juta, kalau sama dengan 100 juta, maka tidak dibutuhkan apa namanya itu tadi, jaminan. Seminggu setelah saya posting, saya menerima protes yang luar biasa dari masyarakat. Bahkan ada kalimatnya yang sudah nggak enak. Yang kalau saya bacakan itu mungkin ya malu juga saya membacakannya. Karena dianggap seakan-akan kita ini berbohong kepada mereka. Ini kok berbohong? Ya kan? Ternyata mereka datang, dalam kita umumkan di medsos, mereka datang ke bank-bank itu kan berbahagia nih. Mereka pikir ada perubahan aturan yang sehingga menyebabkan mereka boleh pinjam uang 100 juta atau lebih kecil dari 100 juta tidak pakai agunan. Ternyata dia bilang bukan hanya agunannya yang jadi persoalan, proses administrasinya pun tetap sulit. Mereka yang datang itu malah tidak dapat. Administrasinya sulit dan biasanya malah justru kata mereka nih Pak Menteri, justru yang dapat tuh orang itu juga. Itu bagian yang kedua yang ingin nanti kami klarifikasi. Jadi Pak Menteri jelaskan di mana masalah ini. Jangan sampai kita ini bernegara, ini rapat resmi Pak Menteri. Antara kami dengan Pak Menteri ini bukan rapat main-main. Kalau kita sekedar rapat minum kopi, tidak kayak gini kita rapat. Tidak ada kesimpulan rapat. Ini nanti saya minta, tolong kesimpulan rapat yang lalu itu, coba nanti TA bawa ke sini. Biar kita lihat dulu, itu poin keberapa itu. Ya kan, biar kita lihat. Itu bagian yang, saya kira bagian kedua yang penting sekali untuk kita diskusikan pada sore hari ini. Bagian yang ketiga, Pak Menteri, ini kan masalah-masalah UMKM ini kan bagian yang sangat fundamental untuk mengembangkan perekonomian kita. Sekarang ada pasar global yang sedang goyang, Pak Menteri. UMKM kita ini jadi tantangan. Kalau misalnya tadi UMKM kita ini tidak bisa dikembangkan dengan benar, kita tidak bisa jual ke luar negeri dengan pasar yang seperti itu. Tentu harus ada strategi yang dilakukan oleh Kementerian UMKM dalam rangka bagaimana supaya UMKM kita ini tetap bisa establish, bisa bertahan, dan bisa tetap dibuka malah lebih luas lagi. Sehingga dengan demikian lapangan pekerjaan itu akan tetap terbuka dan masyarakat kita tidak kesulitan. Jadi ini pendahuluan saya kira Pak Menteri, ya 3 hal pokok yang saya kira mungkin penting untuk nanti dijelaskan satu persatu kepada kami. Dan nanti tentu kalau ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa untuk menambahkan dari apa yang saya sampaikan. Setuju ya teman-teman, itu pengantarnya ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, Pimpinan izin pimpinan. ya gimana? Ya. Ini siapa ini? Saya Pak. Pak Beni, silakan Pak Beni. Saya suaranya aja udah tahu siapa Beni. Silakan. Jadi begini pimpinan ya. Yang paling terpenting nih, karena di sini ada beberapa bank bara. Yang paling terpenting pimpinan kita mau tanyakan kepada pimpinan Hibar. Apakah pimpinan bank ini merasa bagian daripada mitra atau hanya diterima masukannya di dalam rapat ini? Kalau toh memang ini sebagai mitra daripada mitra teknis daripada Komisi 7, kenapa cuma ada 4 bank saja yang hadir? Kenapa tidak semua penerima penyalur PUT dihadirkan di sini? Agar supaya kita tidak ngambang kita punya rapat ini. Nah, minimal pimpinan bertanya dulu, apakah Bank Himbara ini adalah bagian teknis, bagian daripada apa namanya, mitra teknis daripada kita, atau seperti apa? Kalau toh memang mitra teknis, kenapa cuma 4 bank saja yang hadir? Begitu pimpinan. Baik. Jadi begini Pak Beni, memang mungkin secara langsung Bank Himbara ini bukan mitra kita.
Tetapi Pak, mereka itu dapat keuntungan dari kur Pak. Berapa persen Pak Damanik? Sekitar 10% kan. Per orang kalau minjem kan. Bayangin Pak Beni. Bank-bank ini mendapat keuntungan 10% dari uang negara. Jadi kalau dia 300 triliun, 10%-nya itu berapa coba? Kan berarti mereka dapat keuntungan. Karena itu wajar kalau misalnya kita undang mereka, kita ajak bicara di sini. Ini karena dipancing sama Pak Beni, saya katakan begini nih. Kalau memang nggak bisa lagi mereka ini diajak bicara seperti ini, ya sudah mohon maaf, ini bagaimana? Kita akan evaluasi juga, ini kur bagaimana caranya? Ya Ini jangan serius. dihimbara pimpinan kalau kur tidak bisa izin. Gimana? Kalau memang tidak bisa diawasi oleh Komisi 7 karena mitra kita menteri, ya berarti himbarannya jangan di sini. Kurnya jangan dihimbara. Karena himbarannya juga tidak mau jadi mitra begitu.